Halo teman-teman, kami dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perekonomian terbuka. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Veronica Nita Mardiana dengan NIM 2021070 dan rekan saya Saudari Ana Serli Gunawan dengan NIM 2021006. Baiklah, perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Perekonomian ini menggambarkan kondisi di mana antar negara dapat melakukan suatu hubungan, baik secara ekonomi melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Sebuah negara yang menganut pandangan perekonomian terbuka akan ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Ada 4 sektor dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, sektor rumah tangga yang terdiri atas kumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Perekonomian terbuka ekspor yang bersimbol M. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka negara tersebut harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional yang bersimbol Y di negara tersebut. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang bersimbol Y yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian terbuka impor yang bersimbol I. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan pembayaran atau daya belinya, maka makin tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tingkat rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Lalu, faktor apa saja yang menentukan ekspor? Faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, lalu harga yang paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kemerosotan ekspor, yaitu perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya daya saing di pasar luar negeri, serta terjadi permasalahan perekonomian yang sedang dialami di luar negeri. Faktor penentu impor. Impor dalam suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak pula impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Sistem perekonomian terbuka. Secara umum, dalam sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Kegiatan ini memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas.
Hal ini ditunjukkan dengan lembaga perbankan dan keuangan yang juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Penyebab terjadinya perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang dan kopi dengan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian akan diperdagangkan keluar, dengan ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya, dua negara yang menghasilkan daging. Negara A adalah produsen daging sapi dan negara B adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Prinsip ini adalah suatu negara yang cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif rendah daripada yang dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produknya jika biaya produksi untuk produk tersebut dinilai relatif tinggi atau kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Lalu, dua syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan dalam keseimbangan tersebut. Keseimbangan pendapatan nasional ini akan dicapai dalam keadaan yang pertama, penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam negeri ini terdiri dari dua golongan barang, yaitu yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan yang diimpor dari luar negeri. Keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran agregat yang bersimbol AS terdiri dari barang yang diproduksi dalam negeri yaitu pendapatan nasional yang bersimbol Y dan barang impor dari luar negeri yang bersimbol M, maka persamaannya adalah AS sama dengan Y plus M. Pengeluaran agregat yang bersimbol AE terdiri dari 5 komponen pengeluaran agregat atau AE, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri yang bersimbol CDN, investasi perusahaan yang bersimbol I, pengeluaran pemerintah yang bersimbol Y, ekspor yang bersimbol X, dan impor yang bersimbol M. Maka persamaannya adalah AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga yang bersimbol C terdiri atas pengeluaran dalam negeri yang bersimbol CDN dan pengeluaran barang impor yang bersimbol M, maka persamaannya adalah C sama dengan CDN plus M. Dari persamaan tersebut, maka dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Jadi keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila
Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka ini dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus N. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional, diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional dengan simbol Y yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan, serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi dengan pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable dengan simbol YD, dan rumusnya adalah YD sama dengan pajak perusahaan dikurang dengan pajak individu, atau YD sama dengan Y min T. Pendapatan disposable digunakan dengan tujuan untuk membeli barang buatan dalam negeri atau CDN dan barang impor atau M. Maka rumusnya C sama dengan CDN plus M. Lalu yang kedua digunakan untuk ditabung atau S. Maka didapatkan rumus YD sama dengan C plus S. Dari pernyataan tersebut, maka perekonomian terbuka berlaku persamaan Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan. C plus I plus G plus dalam kurung X min M sama dengan C plus S plus T, atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Baiklah, sekian materi mengenai perekonomian terbuka yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata, dan jangan lupa untuk bantu channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih.